Halo semuanya, saya ingin menyambut kalian kembali di seri apologetik terbaru yang kami beri judul Dilema Islam, Penyembahan Berhala yang Besar. Ironisnya, ajaran Islam dimulai dari syahadat, rukun Islam yang pertama, dengan jelas mengajarkan bahwa tanpa Muhammad, kamu tidak diselamatkan sebagai seorang Muslim. Secara teknis, kamu tidak dihitung sebagai bagian dari komunitas Islam. Doa-doa harian dan perbuatan lainnya tidak diperhitungkan sampai kamu memulai dengan syahadat atau pengakuan. Terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, satu-satunya yang layak disembah. Sampai di sini, semuanya baik-baik saja. Namun, masalah muncul pada kalimat kedua, yaitu, Muhammad adalah Rasul Allah. Tanpa Muhammad, kamu tidak disebut sebagai seorang Muslim. Disitulah letak penyembahan berhala besar dalam Islam. Itulah sebabnya kita fokus pada topik ini dalam seri ini. Kami menyebutnya sebagai penyembahan berhala yang besar. Dalam sesi sebelumnya, kami menunjukkan sebuah tradisi tentang Nabi Islam yang mengutus Muadz bin Jabal, salah satu sahabatnya, ke Yaman. Ia memberikan instruksi khusus, ajaklah orang-orang ahli kitab, Kristen dan Yahudi, untuk menyembah hanya kepada Allah. Tentu saja mereka akan berkata, kami menyembah Tuhan. Tetapi kemudian ia menambahkan, mereka juga harus mengakui saya sebagai nabi. Artinya, dalam pandangan Muhammad, mereka tidak dianggap sebagai orang beriman sampai mereka mengakui Muhammad. Tanpa itu, mereka adalah orang kafir, pantas diperangi. Hingga hari ini, umat Kristiani dan Yahudi dianggap sebagai kafir oleh sebagian Muslim. Bahkan jika seseorang berkata, saya percaya kepada Allah, saya menyembah Tuhan, itu tidak cukup. Tentu saja, umat Kristiani sering dituduh menyekutukan Yesus dengan Allah, sebuah kesalahpahaman total tentang apa yang diajarkan kitab suci mengenai Yesus sebagai putra Tuhan. Ketika saya melanjutkan seri tentang Tritunggal, kami akan membahas lebih banyak mengenai hal ini. Kami akan fokus pada Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia, karena Tuhan kita mampu melakukan segala sesuatu. Tuhan dalam Islam tampaknya tidak bisa menjadi manusia, tetapi Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa hadir di tengah-tengah umatnya. Sekarang, mari kita lihat tradisi lain yang menunjukkan bahwa Nabi Islam setara dengan Allah. Ada riwayat yang menceritakan bahwa seorang sahabat bernama Abu Dzar datang ke masjid di mana ada orang-orang Quraisy yang masih menyembah berhala. Ia berkata, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Orang-orang Quraisy mengolok-oloknya, menyebutnya Sabian, karena mereka melihat umat Muslim meniru ibadah Sabian, sebuah sekte yang juga memiliki tradisi berdoa dan berpuasa seperti umat Muslim. Namun, perhatikan bahwa orang-orang Quraisy sebenarnya menerima gagasan tentang Tuhan yang bernama Allah, karena mereka juga mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Masalahnya adalah ketika Muhammad dimasukkan ke dalam syahadat. Syahadat ini sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi hanya ditemukan dalam hadits, yang disusun sekitar 240 tahun setelah wafatnya Muhammad. Menariknya, ada hadits lain yang mengakui Yesus sebagai bagian dari pengakuan iman. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ubadah, Nabi berkata, siapapun yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Yesus adalah hamba, rasul, dan firman Allah yang diberikan kepada Maryam, serta roh darinya, akan masuk surga. Ini sesuai dengan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 171, di mana Yesus disebut sebagai firman Allah yang diberikan kepada Maryam dan roh darinya. Muhammad sendiri bahkan meninggikan status Yesus di atas dirinya. Ia hanya menyebut dirinya hamba dan rasul Allah, tetapi menyebut Yesus sebagai firman Allah dan roh darinya, yang dalam teologi kitab berarti Yesus memiliki esensi ilahi yang sama dengan Allah.
Selain itu, Muhammad juga berkata bahwa seseorang harus mengakui bahwa surga dan neraka itu nyata. Dengan pengakuan ini, seseorang akan dijamin masuk surga. Namun, Muhammad sendiri dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 9 berkata bahwa ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya atau pada umatnya. Sebaliknya, Yesus dengan yakin berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kecuali melalui Aku." Ini sangat berbeda dengan Muhammad yang tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Tanpa Yesus, tidak ada harapan untuk masuk surga. Firman Allah yang sempurna, yaitu Alkitab, dengan jelas menyatakan hal ini. Sampai kita bertemu lagi, semoga kalian semua diberkati di dalam Kristus Yesus. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.